langsung saja. Selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Kang Hendra untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sejarah Bogor, lanjutan dari perkuliahan yang maka Kang Hendra. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Baik. Mungkin tadi sudah ini ya, sudah melihat-lihat sekilas barangkali kok kita dibawa ke tempat ini sih gitu. Mungkin ada beberapa yang dekat-dekat sini sih mungkin tidak asing lagi dengan tempat ini, tetapi yang jauh mungkin justru bertanya-tanya gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fikor ya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kita berkunjung ke tempat ini. Baik, supaya tidak terlalu tegang barangkali ya, atau tidak terlalu ngapan gitu karena nanjak tadi ya. Harusnya sambil minum juga nggak apa-apa kok, sambil makan juga nggak apa-apa. Cuma mungkin yang saya khawatirkan justru kameramen gitu, karena saya biasanya suka jalan-jalan gitu. Sambil jalan nggak apa-apa. Soalnya kameramen bisa jalan. Nah itu dia gitu. Baik, kita sekarang berada di situs Cibalai. Nama resminya adalah situs Cibalai, tetapi nama yang disematkan oleh masyarakat itu biasanya disebut dengan situs Arcadomas. Kenapa kita sengaja datang kemari? Ini berkaitan dengan sejarah masa lalu, mungkin masa purba wilayah Bogor gitu ya. Ternyata wilayah Bogor ini kaya akan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah peninggalan dari masa prasejarah gitu. Jadi masa sebelum ditemukannya huruf atau aksara gitu. Jadi sebelum adanya kegiatan tulis-menulis. Jauh sebelum ditemukannya aksara, ternyata di Bogor ini sudah ada kehidupan dan peninggalannya terlestarikan sampai ke masa kita sekarang ini. Ada beberapa bentuk peninggalan yang ada di Bogor ini, terutama banyak bertempat di lereng Gunung Salak ini. Di antaranya di sini di Cibalai. Lalu di sekitar sini juga ada, mungkin di sebelah timur ya, itu tidak jauh dari sini, mungkin cuma 200 meter itu ada situs Pangentehan. Sama seperti ini juga, luas juga. Lalu di sebelah selatan itu ada situs Jami Paciing. Itu juga view-nya lumayan bagus sebenarnya. Mungkin kalau ada waktu kita juga bisa ke sana. Tidak jauh kok. Mungkin juga cuma 200 meteran lah gitu. Lalu yang agak susah dijangkau mungkin dari sini ada situs Pasir Manggis ya. Itu mungkin dari sini mungkin bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung kekuatan kaki kita gitu. Jadi itu namanya saja gitu. Jadi lupakan saja deh keberadaan situs Pasir Manggis untuk saat ini gitu ya. Karena kita sudah terlalu siang lah kalau misalnya untuk menuju ke sana gitu. Dan juga mungkin jalurnya biasanya bukan jalur dari sini, biasanya jalur dari Villa Sutioso gitu. Itu lebih landai ya dibanding di sini langsung terjal begitu. Tapi kesemuanya adalah situs yang berbentuk punden berundak. Ya, kita melihat dari awal tadi, dari bawah itu sudah berbentuk undakan. Terus sampai ke sini juga masih berbentuk undak-undakan gitu. Dan kenapa disebut punden? Nah ini sebenarnya dari bahasa Jawa ya. Punden itu artinya
sesuatu yang dihormati. Mana nih orang Jawa? Ada. Orang Demak barangkali itu. Jadi punden itu adalah bisa orang yang dihormati, bisa sesuatu yang dihormati. Intinya adalah memang peninggalan-peninggalan yang memang ditujukan untuk penghormatan gitu. Nah, waktu zaman dulunya memang ini difungsikan sebagai tempat pemujaan. Pemujaan pra-Islam di mana dilakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Kenapa adanya selalu di tempat-tempat tinggi? Karena mereka beranggapan bahwa arwah-arwah nenek moyang itu selalu bersemayam di tempat-tempat tinggi. Gitu. Mungkin orang Pasir Angin tahulah bahwa di atas Bukit Pasir Angin itu juga ada monolit. Dan di sana juga dilakukan pemujaan juga begitu. Makanya tidak aneh kalau di hampir seluruh keliling Gunung Salak ini di lereng-lerengnya itu ada tempat-tempat pemujaan. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya difungsikannya kapan sih gitu? Nah ini harus dijawab dengan penelitian tentunya ya. Kebetulan penelitian yang dilakukan di sini itu belum bisa menentukan kapan umur dari situs-situs ini. Tetapi kita bisa menentukan umur relatifnya gitu. Dari mana? Dari perbandingan, misalnya perbandingan dengan situs-situs lain yang sudah diteliti dan sudah mendapatkan umur mutlaknya atau tahun mutlaknya gitu. Misalnya di Gunung Padang itu kalau penelitian plat merah ya, penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh Balai Arkeologi, itu Gunung Padang itu umurnya sekitar 2000 tahun gitu. Jadi kira-kira sebelum mungkin sekitar 30 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, kurang lebih ini juga kurang lebih sama umurnya, sekitar 2000 tahunan, mungkin lebih sekitar 3000 tahun seperti yang di situs Pasir Angin. Nah, kalau situs Pasir Angin sudah jelas, itu sudah dilakukan carbon dating, sudah dilakukan pengukuran usianya begitu. Dan ketemu umurnya itu adalah 3000 tahun gitu. Tetapi yang di sini sama sekali belum ditemukan atau belum dilakukan pengukuran carbon dating. Walaupun penelitian di sini juga sudah dilakukan dari mungkin dari tahun 80-an gitu. Cuma memang berbeda dengan di Pasir Angin yang artefaknya melimpah, di sini cenderung sedikit begitu. Kenapa sedikit? Mungkin karena di sini sebarannya luas, jadi agak susah menentukan di mana kira-kira aktivitas pada masa lalu yang sering dilakukan gitu. Karena di sini sangat-sangat tersebar ya. Apakah di sudut di dalam sini atau di luar begitu. Belum lagi di sini juga sering adanya aktivitas vulkanik gitu. Misalnya pernah terjadi gunung meletus, pernah terjadi gempa juga. Jadi agak susah untuk menemukan artefak yang ada di dalam tanah gitu. Sampai sini mungkin supaya dua arah. Ada pertanyaan silakan. Satu dulu aja. Yang di depan saya. Nah, yang di belakang wayahna gitu ya. Ya. Untuk umur Artsadomas ini belum diketahui berapa puluh tahun atau berapa ribu tahun ya? Umur pastinya belum, tetapi umur relatifnya kita sudah bisa tahu gitu. Kurang lebih antara 2000 sampai 3000 tahun yang lalu gitu. Kira-kira pada 3000 tahun yang lalu itu tempat ini dijadikan untuk apa sih? Apa untuk kegiatan bermasyarakat, aktivitas atau tempat? Nah, ini jelas sekali kalau ini tempatnya adalah tempat pemujaan gitu. Jadi tempat pemujaan
terutama untuk menghormati arwah leluhur gitu. Misalnya begini ya, di kita ya sebagai gambaran, kebetulan pendukung tradisi megalitik seperti ini itu masih ada, masih tersebar di daerah-daerah misalnya Indonesia Timur seperti di pulau-pulau Nusa Tenggara Timur itu masih ada. Di kita juga ada di Kanekes, Baduy ya. Mereka juga melakukan pemujaannya itu di Sang Hyang Pada Ageng. Itu juga oleh Plate disebut juga Arca Domas. Nah, bentuknya seperti apa? Sama seperti ini juga. Punden berundak gitu. Nah, mereka melakukannya kapan? Biasanya pas bulan Kawalu. Nah, Wolu bulan ke-8 ya. Orang Jawa lagi tuh. Terus juga nah itu mereka melakukan muja juga gitu ke sana. Biasanya jika akan akan menanam padi atau akan berburu lalu akan panen padi, itu mereka melakukan semacam pemujaan itu gitu. Dilakukan untuk mencari atau bukan mencari ya, meminta kesuburan, meminta supaya panen itu berhasil dengan baik dan seterusnya gitu. Yang belakang, kasih. Apa di sini tempat makam, apa tempat gitu, tempat apa gimana? Itu pertanyaan yang relevan ya, karena ketika kita datang ke sini kita pasti melihat, oh ini kok kayak makam gitu. Nah itu pertanyaan yang yang wajar gitu ya. Tapi sepanjang dilakukan penelitian di sini sama sekali tidak ditemukan misalnya fosil atau tulang belulang begitu dari manusia. Jadi sini steril dari itu. Makanya kenapa di sini disebutkan sebagai tempat pemujaan, bukan tempat penguburan, yaitu di sana gitu. Dan kebanyakan juga sama, di Pasir Angin juga sama, ketika digali, diekskavasi, yang ditemukan adalah artefak-artefak barang-barang yang dipergunakan, bukan misalnya tulang belulang manusia begitu. Ini maaf, ya. Ini batunya batu alam apa di sini? Ya, semua batu alam, hasil dari letusan gunung berapi, tapi oleh manusia waktu itu disusun sedemikian rupa, dibikin formasi gitu. Misalnya dibikin berundak-undak begitu. Nah itu masuknya adalah di tradisi megalitik. Mega itu besar, litik itu batu gitu. Tapi itu sebutnya bukan zaman ya, tapi tradisi gitu. Karena tradisi megalitik ini ternyata muncul mulai zaman Neolitik. Apalagi itu Neolitik? Batu baru ya. Nah itu kalau sebut Neolitik berarti asosiasi kita itu harus ke perkakas gitu. Perkakas yang digunakan. Jadi ada batu tua, Paleolitik, ada batu tengah, Mesolitik, dan batu muda, Neolitik. Nah itu semuanya barang-barangnya dari batu untuk bekerja gitu. Untuk sebagai perkakas gitu. Bedanya adalah secara tidak langsung manusia pada saat itu sudah mengenal peradaban berarti ya? Betul sekali gitu. Beda kalau Pak Guru beda ya. Silakan. Kalau di sini tempat pemujaan, masyarakat sekitar itu kira-kira zaman waktu itu di mana tinggalnya? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Nah. Jadi, ini untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa langsung menentukan ya tempat pemukiman di mana, tempat aktivitas di mana, tetapi kita bisa melakukan perbandingan gitu. Jadi semua tempat itu ada dua macam yang dinamakan situs itu. Ada situs propan dan ada situs yang sakral gitu. Nah ini termasuk situs yang sakral gitu. Yang propannya itu di mana gitu. Nah ini ternyata jangankan zaman zaman dulu gitu ya. Tahun sekitar 80-an aja mungkin wilayah yang tadi kita masuk tuh yang dari jalan itu masih steril ke sini gitu. Belum ada rumah barangkali gitu. Paling cuma 1-2 gitu. Jadi
apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan seperti tadi yang Kanekes gitu ya. Kanekes kita tahu tempat sucinya ada di Gunung Kendeng. Nah itu Gunung Kendeng di mana apa namanya Arcadomas atau Sang Hyang Pada Ageng, tempat mereka muja itu ada di Gunung Kendeng. Sementara pemukimannya sendiri itu ada di Cibeo, Cikesik, Cikertawana. Nah itu adanya adalah mungkin sekitar bisa sekitar 1 kilo, 2 kilo dari tempat pemujaannya begitu. Sama di sini juga tempat pemukiman itu hampir selalu dekat dengan sumber air gitu. Kalau di sini sumber air ada gitu, tapi kecil gitu ya. Biasanya di sungai-sungai yang agak besar lah gitu. Mungkin Sungai Ciampea di bawah sana gitu, itu bisa jadi adalah tempat pemukiman gitu. Jadi di sini khusus tempat sakral saja gitu. Mangga, ada lagi? Bang Ustadz, Ya, ya. dari tadi kan ada bahasa kayak Punden, Kalalu. Nah, suku masyarakat pada zaman dulu itu Sunda apa Jawa? Nah, ini juga bagus nih pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang suku, waktu itu memang belum ada istilah suku tentu saja gitu ya. Jadi ada istilahnya ras gitu ya. Nah, kalau dari sisi ras kita masuknya itu yang sekitar tahun 3000-an itu masuknya ras Mongoloid. Mongoloid. Jadi cenderung sama dengan orang Cina, orang Jepang, orang Taiwan, orang Thailand gitu. Dari Cina daratan gitu. Itu sama. Beda misalnya rasnya itu Melanesia yang seperti hitam-hitam ya, misalnya Papua, Maluku ke sana gitu. Jadi belum ada suku lah tentu waktu itu. Tetapi bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang berbahasa Austronesia. Austronesia gitu. Jadi itu orang-orang awal yang mendiami bagian Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan gitu. Sunda sendiri seperti pernah saya singgung di kelas waktu itu, baru muncul kira-kira abad ke-9 gitu. Nama Sunda sendiri gitu. Malah sebelum Sunda, kita kenal yang bercokol di bawah ini adalah Tarumanegara gitu. Berarti pas di ini itu pas di kerajaan Tarumanegara gitu. Sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Ini kan 3000, kalau Tarumanegara sudah Masehi, sekitar 4-5 Masehi gitu. Mungkin nggak ini jadi pusat pemerintahan, pusat kerajaan di zamannya ini? Gunung Salak ini? Tidak gitu ya. Gunung Salak itu dianggap sebagai pusat sakralnya gitu. Tapi bukan tempat apa namanya pusat kerajaan, bukan tempat aktivitas sehari-hari, bukan gitu. Jadi hanya untuk ibadah. Nah itu dia tempat sucinya aja gitu. Berarti sampai saat ini masih jadi tempat pemujaan gitu. Nah sampai sekarang juga masih gitu, untuk masyarakat tertentu yang meyakini gitu ya. Berarti kayak dari dulu sampai sekarang melewati peradaban kerajaan-kerajaan ini dijadikan tempat pemujaan. Nah itu dia gitu. Ini termasuk salah satu mungkin bisa disebut sebagai apa ya, kearifan lah gitu ya. Jadi ketika tradisi megalitik ada, itu mereka tetap dilestarikan ketika misalnya apa namanya pengaruh Hindu Buddha datang gitu. Pada tahun berapa itu? Nah, Hindu Buddha datang kira-kira di awal Masehi ya, apa namanya mungkin abad 1 sampai puncaknya abad ke-5 di kita ada institusi kerajaan yaitu Tarumanegara. Jelas-jelas Tarumanegara itu agama kerajaannya adalah agama Hindu gitu. Karena di prasasinya disebutkan di situ ada Dewa Wisnu. Lalu juga ada Airawata. Airawata itu apa? Yaitu nama dari gajah tunggangan Dewa Wisnu juga gitu. Nah, ternyata orang-orang yang sudah beralih memeluk agama Hindu itu, mereka juga menghormati tempat-tempat suci yang dari tradisi sebelumnya begitu. Jadi
Dan itu masih dilanjutkan ketika misalnya kerajaan Sunda berdiri gitu. Pasca Tarumaruntuh, kerajaan Sunda berdiri. Kerajaan Sunda juga sama gitu. Mereka juga melestarikan juga tempat ini gitu. Bahkan ketika Islam datang, tempat ini juga masih tetap dilestarikan. Bahkan beberapa komponen masyarakat menziarahi tempat ini juga begitu. Jadi itulah namanya ada yang dimaksud dengan pelapisan budaya gitu. Bisa saja keyakinannya berbeda, tetapi tempat-tempat tertentu selalu disakralkan begitu. Mangga yang sebelah Kang, silakan. Ini belum. Ladies first. Ini kan kalau kita lihat kan situs-situs yang ditemukan gitu, kemudian di situs ada candi, itu kan bisa bertahan ribuan tahun gitu. Ada nggak sih penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana metode manusia pada saat itu membangun situs? Kan kita batu-batu besar-besar, bagaimana cara ia memindahkan, kemudian menyusun batu sedemikian rupa. Kalau saya bayangkan berarti peradaban saat itu sudah memiliki teknologi yang maju gitu, sehingga bisa membangun situs yang bisa bertahan ribuan tahun gitu. Kemudian kalau dari pandangan kamu sendiri, sebenarnya timeline peradaban manusia itu apa berputar gitu? Misalkan kalau kita lihat situs-situs megalitik itu kan menggunakan teknologi yang maju gitu pada saat itu. Nah, kemudian sejarah-sejarah tahun 40, 70 itu tidak memiliki situs yang seperti itu. Jadi peradaban manusia itu sebenarnya dulu maju, kemudian mundur nanti maju lagi, atau seperti apa gitu? Baik. Ini pertanyaan super nih ya. Super sekali. Saya bagus lah kita berinteraksi seperti ini. Memang beda dengan di kelas gitu ya, di mana pematerinya harus bicara panjang gitu ya. Kalau di outdoor ini memang harusnya interaksi lah gitu. Berbicara tentang teknologi, teknologi itu juga sama ya, berkembang terus gitu. Jadi dari teknologi sederhana kemudian menjadi teknologi yang agak maju, lalu kemudian teknologi yang maju. Nah, ini juga berkaitan dengan ditemukannya alat-alat setelah pasca zaman batu gitu. Waktu itu setelah zaman batu muda atau neolitik, ditemukanlah yang disebut zaman besi, zaman perunggu gitu. Nah, perunggu ini ternyata penggunaannya lebih masif gitu, lebih memudahkan juga, apalagi setelah zaman besi. Tidak lama kemudian ditemukan juga besi gitu setelah zaman perunggu ya. Nah, teknologi pembuatan candi, teknologi pembuatan punden berundak ini tidak lepas dari perkakas yang sudah ditemukan waktu itu gitu. Dan memang khusus untuk punden berundak sama sekali belum ada misalnya guidance-nya seperti apa gitu ya, untuk membuat punden berundak. Tetapi kalau misalnya membuat candi, itu ada kitabnya. Ada kitabnya gitu. Kitabnya itu memang dari India, tetapi memang selalu ada unsur lokalnya gitu. Misalnya Candi Borobudur gitu ya. Itu guidance-nya dari India, tetapi unsur lokalnya ada. Apa ya unsur lokalnya? Misalnya dibuat berundak-undak gitu. Nah, itu juga dipandang sebagai kelanjutan dari punden berundak juga gitu. Selalu ketika ada unsur budaya luar masuk, unsur lokal pun tidak mati begitu saja gitu. Tetapi yang terjadi adalah adaptasi gitu. Dan tentang peradaban akan terus maju ya. Tidak kalau misalnya mundur pun biasanya itu karena paksaan gitu. Misalnya karena perang atau apa gitu ya. Atau bencana gitu. Tetapi selama itu tidak ada bencana, tidak ada perang, itu peradaban akan terus maju gitu. Teknologi akan semakin berkembang gitu. Contohnya sekarang kita gitu, mungkin teknologinya sudah dibanding
dulu gitu, dari zaman batu tua ke zaman batu muda itu mungkin bisa sampai jutaan tahun atau mungkin ratusan ribu tahun gitu. Tetapi dari zaman batu tengah ke zaman batu muda itu cukup ribuan tahun gitu. Begitu juga dari zaman batu muda ke zaman perunggu itu juga cukup ratusan tahun lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi sekarang gitu. 80-an belum ada apa namanya handphone, sekarang sudah ada handphone, lalu berkembang internet, perkembangannya adalah eksponensial gitu. Bukan hanya apa ya? Jadi jauh lebih cepat lah gitu untuk perkembangan teknologi gitu. Bentar, silakan lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, terusin. Kesukaan. Wartawan nanya mulu. Terakhir wartawan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya kan gini. Berarti kalau dibilang zaman-zaman batu, seakan-akan kita tuh kalau balik ke SD, saya sendiri seakan dibawa ke zaman prasejarah. Zaman dimana kalau ya belum ada manusia gitu, namanya manusia purba. Sedangkan kan manusia pertama itu kan Nabi Adam di alam dunia ini. Kalau kita mau tarik ke belakang gitu ya, dan di Al-Quran dijelaskan bahwa ternyata sebelum Nabi Adam lahir itu ada manusia, makhluk seperti mirip manusia gitu. Cuma mungkin belum disempurnakan oleh Allah. Nah, kalau mau rujuk ke situ, zaman yang ini ada yang sekarang nih kita duduki sekarang ini, apakah itu zaman sebelum Nabi Adam ada atau setelah Nabi Adam tapi cuma di beda tempat gitu? Nah ini pertanyaan seringkali dilontarkan begitu ya. Bagaimana nas Al-Quran disandingkan dengan pengetahuan ilmiah begitu. Nah ini apa namanya? Mungkin kita menarik garis batas saja gitu ya. Ketika kita berbicara tentang nas Al-Qur'an, kita berbicara tentang iman gitu ya. Nah, jadi itu kita meyakininya. Sementara ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita berbicara tentang kemampuan akal kita gitu. Kadang-kadang tidak sinkron, banyak yang sinkron tapi ada yang tidak sinkron gitu. Jawabannya agak-agak susah gitu ya. Walaupun kita sendiri belum bisa menentukan kapan sebenarnya Nabi Adam itu lahir gitu atau diciptakan gitu. Itu agak-agak susah gitu. Karena penelitian ilmiah sejauh ini itu bisa merunut sampai jutaan tahun yang lalu gitu. Sementara kalau kita misalnya berbicara tentang Nabi Adam, lalu juga cerita tentang anak-anaknya ketika melakukan pengorbanan, di mana anak-anaknya itu mempersembahkan, yang satu mempersembahkan hasil bumi, yang satu mempersembahkan ternak. Nah, itu di sana di pembabakan sejarah itu masuknya ke zaman Neolitik gitu. Ketika Neolitik, batu muda. Ketika manusia sudah mendomestikasi binatang, jadi sudah memelihara binatang, lalu juga sudah membudidayakan tanaman. Mereka sudah tidak berpindah-pindah tempat lagi. Sebelumnya manusia tuh nomaden ya, berburu dan juga meramu. Kemana larinya hewan buruan, mereka ikut gitu ya. Berarti itu belum disebut manusia. Berarti. Nah itu dia gitu. Itulah apa namanya. Makanya kan di ilmu pengetahuan juga Homo sapien gitu ya, yang disebut manusia. Tetapi sebelumnya juga ada sebutnya bukan Homo sapien gitu loh. Ada Homo misalnya Mojokertensis gitu ya. Ada apa namanya Florensiensis gitu ya. Flores gitu. Nah itu ada buntutnya begitu. Tapi kalau yang manusia, yang jelas manusia itu masuknya adalah Homo sapiens gitu ya. Malah Homo sapiens lagi gitu. Seperti itu. Tapi ya itulah, saya tidak berani mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakannya kapan gitu. Itu sama sekali mungkin sesuatu hal yang tidak mungkin juga saya jawab gitu. Kalau batu ini
kalau dari segi tekstur ya, atau mungkin batu-batu yang sekitar yang udah ada yang tadi yang arca apa situs-situs yang disebutkan itu, kalau dari kurun sejarah di perbandingan sejarah gitu kan tadi kan Neolitik ya, kalau Nabi Adam mestinya zaman-zaman batu Neolitik. Jangan salah loh, Nabi Adam juga waktu hidupnya panjang loh, ribuan tahun gitu. Jadi bisa-bisa saja zamannya juga apa namanya bisa tidak satu zaman gitu loh, seperti itu. Makanya itu area yang lain lah kalau misalnya dipersandingkan dengan apa namanya sejarah manusia gitu. Silakan. Kira-kira kalau di sini itu agamanya itu apa ya? Dari tadi kan dari bawah. Bukan Buddha bukan gitu kan. Jadi lebih cenderung kemana? Nah ini sebutnya adalah tradisi megalitik ya, peninggalan ini. Kalau misalnya kita pernah belajar sejarah di SD gitu, ini masuknya adalah ke animisme, dinamisme gitu. Jadi sebelum Hindu Buddha gitu. Hindu Buddha sendiri baru datang ke Nusantara mungkin paling tua itu abad pertama lah gitu, abad pertama Masehi gitu. Sementara ini bisa ribuan tahun sebelum Masehi gitu. Silakan yang belakang. Kok, silakan. Gantian gitu. Nggak usah. Baik. Langsung. Iya, ya, mungkin di sekitar sini. Ya, mungkin di sekitar sini ada tempat yang biasa dijarahi oleh mungkin ya, karena guru-guru saya itu sebagian ada yang dari Bogor Timur tuh ke sini, yang jarah katanya, bahkan sampai naik ke atas katanya. Apakah benar seperti itu? Oke, jawabannya benar. Semua tempat yang kita kunjungi ini itu semuanya juga diziarahi gitu. Ada apa namanya, ada masyarakat yang menziarahinya. Di bawah ada, di sini ada, malah di Pangentehan dulu yang datang itu dari mana ya Kang Deden? Dari Maluku kalau tidak salah. Coba yang dapat wangsit gitu ya? Iya, seperti itulah kurang lebih gitu, melalui mimpi dan lain-lain gitu. Jadi yang di atas juga sama ada. Oke. Jadi Pak Kiai kan tadi kita dari bawah sampai ke atas itu menemukan seperti inilah. Ya, betul. Nah, di sini ada Punden Pasir Manggis 2 gitu. Situs Cibalai. Nah, yang dimaksudkan Arca Domas itu apa dari bawah yang tadi sampai gitu ya. Situs-situs itu gitu. Oke ya. Memang oleh masyarakat ini juga Cibalai ini disebutnya Arca Domas. Oleh masyarakat gitu ya. Tetapi sebenarnya itu kalau menurut saya penamaan ini sebagai Arca Domas itu salah kaprah gitu. Kenapa? Karena Arca Domas yang sejati yang pertama di Bogor itu adalah adanya di ya Sukamanah ya, Megamendung, Kecamatan Megamendung gitu. Di sana memang pundennya punden berundak, tetapi di atasnya itu bukan hanya menhir-menhir seperti ini, tetapi banyak arca-arcanya gitu. Nah itu dia gitu. Sementara di sini cuma ada punden berundaknya, arcanya tidak ada gitu. Mungkin kenapa di sini disebut Arca Domas karena ada kerinduan lah dari masyarakat bahwa Arca Domas yang di Megamendung sana sudah hilang begitu. Sama juga ada juga satu lagi Arca Domas yaitu yang di Kanekes tadi, yang di Baduy tadi, yang oleh masyarakat pendukungnya disebut Sang Hyang Pada Ageng, tapi oleh peneliti dari Belanda, Cemplate itu disebutnya juga Arca Domas juga begitu. Padahal di sana juga sama. Sepengetahuan saya itu tidak ditemukan juga arca gitu. Nggak ada arca tapi namanya Arca Domas. Mangga belakang.
Mana ya? Yang belum. Sok, Jangan, yang belum. Ayo sok. Gini Kang, ada kaitan dengan Kang Ade anehnya pertanyaannya tadi tentang ziarah kubur di tempat situs seperti ini. Jadi dalam proses perkembangan sejarahnya bahwa situs sejarah seperti ini tentu ada peran Islam di dalamnya. Di antaranya mungkin tokoh-tokoh seperti para wali atau ulama di tokoh Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan situs ini, siapakah yang punya peran besar tokoh Islam di situs Arca Domus ini atau Arca Cibalaya? Nah, kemudian bagaimana perannya begitu Islam masuk di tempat ini? Ya memang kalau misalnya tentang penyebaran Islam sendiri itu semua kita di Jawa Barat atau di Pulau Jawa memang bersumber dari Wali Songo ya gitu ya. Yaitu ketika runtuhnya Majapahit lalu munculnya Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama bercorak Islam di Pulau Jawa begitu. Nah, dari sanalah mulai bersumber penyebaran Islam itu berlangsung lebih intensif gitu. Menyebar ke Jawa Barat melalui Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati melebarkan sayap yaitu ke Banten. Lalu baru ke Batavia atau ke Jayakarta gitu. 1525 Banten, 1527 Jayakarta. Baru dari sana dari pesisir itu masuk ke pedalaman termasuk ke wilayah Bogor juga gitu. Lalu kenapa di sini diziarahi? Nah, itulah yang dimaksud dengan pelapisan budaya gitu ya. Jadi sebelumnya tempat ini sudah disakralkan. Ketika Islam masuk pun tidak serta merta Islam itu kafah begitu kan. Nah, selalu ada yang namanya peralihan gitu. Nah, di peralihan itulah mereka juga sama menziarahi ini gitu. Dari sanalah tradisi itu terlestarikan sampai sekarang begitu. Tapi kalau misalnya saya memberikan pencerahan bahwa sebenarnya situs ini sudah ada ribuan tahun yang lalu gitu. Seperti itu. Jadi peninggalan ini bukanlah dari era Islam gitu. Tetapi dari peninggalan jauh sebelum Islam datang gitu di Bogor. Mangga yang lain? Oh, udah tadi, yang lain yang belum sok mangga. Saya kan nggak dijual. Ini ingin memverifikasi aja. Iya. Kalau kan ada istilah glory gospel gold ya di masa kejayaan Belanda. Nah, ada beberapa itu permasalahan waktu itu ternyata situs-situs seperti ini adalah strategi Belanda untuk mengubur ada sesuatu di tempat itu, entah itu keindahan alamnya atau di situ ada harta yang tertimbun, karena masyarakat orang Belanda percaya bahwa masyarakat Nusantara itu sangat percaya dengan hal-hal mistis, makanya ditanam seperti itu. Apakah bagaimana para sejarawan membedakan ini politik Belanda dan ini benar-benar peninggalan sejarah? Oke, ini pertanyaan baru ini dalam banget nih. Harus dikubur buru-buru ya. Nah, ini tentang membedakan mana peninggalan itu adalah bikinan Belanda dan mana yang benar-benar peninggalan bersejarah gitu. Ya itulah dari penelitian gitu. Misalnya yang di Pasir Angin setelah diteliti lalu juga ketemu artefaknya diukur sesuai dengan kronologi dari pembabakan sejarah gitu. Sama ternyata tidak semua peninggalan itu tersentuh oleh Belanda. Banyak yang peninggalan yang sama sekali baru begitu. Misalnya termasuk juga di dalamnya adalah prasasti. Misalnya prasasti di Cirebon itu ternyata berkaitan dengan kerajaan Sunda Pajajaran gitu. Itu ditemukannya juga tahun 92 begitu. Dan isinya kurang lebih sama dengan prasasti
batu tulis yang ada di Kota Bogor begitu. Jadi seperti itu. Satu lagi udah, satu lagi deh. Oke, satu lagi yang terakhir ya. Silakan. Yang belum? Wah, ternyata silakan. Ayo, nggak apa-apa. Mana sok atau? Saya nanya ini aja Pak, untuk pohon-pohon ini. Baik. Apakah umurnya sama dengan arca? Pohon-pohonnya ada di sini. Usianya Wah. sama nggak sama batu-batunya? Baik ya. Ternyata ada juga ya yang apa namanya yang melihat dari sisi lain gitu. Tidak hanya batunya tetapi juga lingkungannya gitu ya. Nah ini Kak, kalau pohon ini sebenarnya ini pohon apa namanya tidak terlalu lama ya. Dibandingkan dengan situs ini jauh lebih tua ya. Ini mungkin juga ini tidak ada sampai 100 tahun ya. Yang sana itu adalah itu pohon getahnya itu bisa jadi kemenyan gitu. Nah itu pohon kemenyan gitu. Kalau misalnya pas lagi ada getahnya keluar itu biasanya wangi gitu. Dan itu saya pikir tidak ada yang 100 tahun. Ini penanaman mungkin dulu sepertinya ini juga penanaman era Indonesia Merdeka ya. Kalau lihat dari pohon pinusnya ini pekerjaan perhutani ini. Bukan Belanda begitu ya. Mungkin saja Belanda pernah menanam sesuatu di sini, tetapi mungkin sudah diganti oleh perhutani begitu komoditasnya. Mungkin itu saja barangkali. Kita bisa berselfie ria barangkali. Sebelumnya berarti emang nggak ada pohon-pohon ya? Di sini hutan. Ini termasuk yang dinamakan hutan larangan gitu. Biasanya kalau misalnya ada tempat sucinya, biasanya tempatnya sendiri disakralkan juga. Penamaannya seperti di Kanekes itu disebut leuweung larangan gitu. Ya, boleh. Ini kan dulunya ini kan tempat pemujaan, ya kan? Dulunya sejarahnya. Ketika sekarang ini, ketika kamera tuh kamera. Ya. Dulunya itu kan tempat pemujaan. Nah kalau sekarang ini kan tadi seperti Ustadz bilang kalau misalkan suka dibuat ziarah. Sedangkan tadi juga seingat Intan kalau nggak salah Ustadz itu bilang bahwa di sini tuh steril, nggak ada tulang belulang. Nah kalau misalkan dijadiin tempat ziarah, itu ziarah itu siapa? Karena kan emang tempat ini katanya dijadikan tempat suci karena sebelumnya itu jadi tempat pemujaan, tapi kan itu bukan bangsa Islam gitu kan, bukan generasi Islam. Ya maksudnya bukan sebelum pra-Islam gitu kan. Nah setelah Islam jadi tempat ziarah gitu. Ya mereka menganggap ini tuh tempat yang pernah disinggahi biasanya oleh menurut mereka itu para wali juga ke sini gitu. Dan selalu ada namanya gitu. Dan namanya tuh biasanya bisa namanya Mbak Eyang gitu, misalnya Eyang Jagakarsa gitu. Iya. Tempatnya gitu. Tempatnya itu ada namanya gitu. Bahkan batunya pun ada namanya kadang-kadang gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk sekarang selain ziarah, tradisi apa nih yang sering ada di sini? Sebenarnya sih ya biasanya sih tawasulan seperti itu. Itu masih dilestarikan oleh masyarakat. Masih ya. Biasanya kalau misalnya ada pendukung budaya yang masih melaksanakan serentahun misalnya ya. Nah itu mereka berziarah juga ke tempat-tempat seperti ini gitu. Biasanya seperti itu. Berarti rutin selalu emang ada ada gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang pas hari Jumat atau malam Jumat banyak juga orang yang datang ke sini gitu. Berarti yang namanya peradaban itu berputar ya. Artinya saling pengaruh mempengaruhi lah. Kejayaannya misalkan ini masanya Hindu, ini masanya Islam. Jelas lah itu selalu begitu gitu. Iya, selalu begitu. Selalu ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan gitu. Tetapi kebudayaan itu tidak sepenuhnya hilang begitu.
Kalau tempat ini, Ayo. kalau berarti boleh disimpulkan manusia prasejarah itu berarti manusianya yang emang udah tahu peradaban juga kan? Udah punya peradaban. Homo sapiens dan sebagainya gitu. Terkait dengan tempat Arca Domas ini dengan pura yang ada di Ciapus Gunung Iya, Warung Loa. Apakah ada hubungannya dengan sana gitu atau itu kerajaannya ini tempat pengujiannya seperti apa? Itu baru ya, yang di pura itu baru. Apa namanya, kebetulan orang Bali juga suka dengan tempat-tempat seperti ini. Mereka ngomongnya itu bahwa ternyata di sini tuh energinya kuat begitu. Besar gitu. Mereka juga datang ke sana, ternyata juga energinya besar. Terus mereka juga mungkin melakukan ritual, dan ternyata mereka mendapat wangsit bahwa mereka harus mendirikan pura di sana gitu. Itu lebih ke kepercayaan mereka. Mereka mencari garisnya adalah bahwa mereka juga mengakui bahwa misalnya Prabu Siliwangi juga adalah leluhur mereka juga gitu. Seperti itu. Jadi ya kebetulan mereka juga melakukannya atau mendirikan pura itu di lahan mereka gitu. Jadi otomatis kita sebagai warga Bogor juga tidak bisa tidak bisa menolaknya karena itu hak privat mereka begitu. Walaupun mungkin dari sisi sejarah sebenarnya sisi sejarahnya juga ya diada-adakan saja gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bisa memberikan secercah pencerahan gitu. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kang Hendra yang sudah memaparkan materinya tadi. Cukup mencerahkan. Kita jadi tahu bahwa kita bangsa yang umat manusia sudah umat kita, umat Bogor ini ternyata sudah lama tinggal di sini, sehingga melahirkan keturunan dan akhirnya nyampe ke periode kita. Tadi disebutkan 2000 sampai 3000 tahun kan? Iya, kurang lebih seperti itu. 2000 sampai 3000 tahun. Pada masa itu di belahan negara yang lain itu masanya seperti apa? Arab waktu itu seperti apa? Mungkin juga belum ada bangsa Arab, karena bangsa Arab kan bangsa campuran keturunannya Ibrahim kan, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah mungkin bangsa Indonesia juga sudah ada, cuma berasal dari daerah mana gitu, kita tidak tahu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah energi buat kita. Karena ternyata di sini energinya juga banyak, kuat ya. Ada pohon-pohon nih yang mungkin usianya juga sudah tua. Ada batu-batu yang usianya tadi juga sudah ribuan tahun gitu. Kemudian ada banyak doa-doa yang dipanjatkan di sini. Mau itu doanya benar, mau doanya nggak benar gitu kan. Tapi biasanya ketika satu tempat banyak diucapkan doa-doa kebaikan, itu juga bisa memberikan energi yang positif untuk kita. Selanjutnya bebas acaranya, tapi setelah ini kami berharap teman-teman jangan ada yang meninggalkan sampah. Kita jaga tempat ini.